Baik, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 12. Kami akan membahas tentang bedahan kasus hubungan guru dengan organisasi profesinya berbasiskan pemberitaan media. Baik, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Angela Fatima Fitri, NPM 20102005. Yang kedua, Maria Anul, NPM 20102055. Baik, kami akan menjelaskan kasus yang pertama, yaitu bobroknya moral guru di lembaga pendidikan. Kekerasan terhadap peserta didik masih terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Kasus pemukulan oknum guru terhadap muridnya masih saja merupakan gambaran dunia pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini maraknya kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan. Akhir tahun 2013 hingga tahun 2014 ini, setidaknya dari pantauan saya di media elektronik, cetak maupun online, ada beberapa kasus kekerasan di dunia pendidikan. Beberapa waktu yang menjadi perhatian saya adalah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan JIS lalu. Baik, kasus yang kedua, yaitu kasus kekerasan di dunia pendidikan akibat kurangnya komunikasi. Maraknya kasus kekerasan yang mewarnai dunia pendidikan beberapa waktu terakhir membuat banyak pihak sadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran. Hal ini didasari oleh sebuah lembaga pendidikan di Indonesia yang mengungkapkan bahwa adanya kasus tersebut karena hubungan antara guru dan siswa yang perlu diperbaiki. Tidak dibenarkan ketika seorang guru melakukan tindak kekerasan pada peserta didiknya, kata Zulfikar Alimuddin, pemateri dalam HAVECS kelas yang bertajuk Relevansi Pedagogi untuk Siswa Milenial di Yogyakarta. Menurutnya, seharusnya seorang guru sudah mengetahui bagaimana masing-masing karakter peserta didik sehingga tidak diperlukan aksi kekerasan. Guru itu juga perlu evaluasi ketika siswa tidak mendengarkan kelas, maka dia, seorang guru, harus berkaca. Barangkali itu karena dia seorang guru, ngajarnya membosankan, ujarnya. Zulfikar menekankan pentingnya komunikasi dalam dunia pendidikan, karena lewat berkomunikasi inilah seorang guru menyampaikan informasi atau materi pembelajaran dan murid menangkapnya. Kasus yang ketiga yaitu permasalahan perkembangan kurikulum di sekolah. Kurikulum merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Pendapat lain mengatakan kurikulum adalah segala sesuatu yang dijalankan, dilaksanakan, direncanakan, diajukan, dan diawasi pelaksananya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan perkembangan siswa agar mampu ikut andil dalam masyarakat dan berguna bagi masyarakat, juga akan berguna masa depannya kelak. Dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis.
Bahkan, kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, serta kurikulum merupakan syarat mutlak dan sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, serta kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena peran kurikulum sangat penting, maka menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Kasus keempat yaitu guru pendidik dan kekerasan di instansi pendidikan. Guru menjadi orang tua kedua bagi seorang anak. Begitulah petua bijak dari zaman lalu hingga saat ini. Frasa orang tua bagi orang yang dimaknai sebagai tempat berlindung, tempat yang nyaman untuk mengadukan segala permasalahan, menciptakan rasa aman dan nyaman, kurang lebih seperti itu. Pernyataan tersebut juga bukan hanya terbatas jargon, namun tentunya ada amanat yang terselip. Sebagai harapan bagi kebanyakan orang. Sejauh ini lembaga pendidikan masih dianggap sebagai lembaga mulia yang dipercaya akan mampu membentuk generasi sumber daya manusia dengan intelektual yang dibarengi moral. Namun ironisnya, ketika melihat data di lapangan, kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan masih relatif tinggi. Sebagian besar korbannya adalah siswa perempuan. Melansir laporan dari Komnas Perempuan tahun 2015 dan 2020, kekerasan terjadi di semua jenjang pendidikan, dan yang menempati posisi tertinggi adalah kasus kekerasan seksual sebesar 88%. Yang kelima yaitu kasus baik Nuril. Guru sebaiknya menjadi teladan. Jakarta, kasus pelecehan yang diduga dilakukan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat terhadap stafnya baik Nuril mendapat perhatian banyak pihak. Selain mencoreng dunia pendidikan, kasus itu juga mencuat karena ketimpangan keadilan yang didapatkan korban. Guru besar bidang ilmu pendidikan anak berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Rohmat Wahab, menyarankan sebaiknya perlu diupayakan membangun kesadaran kolektif atau collective awareness bahwa guru harus menunjukkan perilaku terpuji sehingga jadi teladan untuk semua, khususnya para peserta didik. Rohmat juga menekankan kewajiban guru bukan hanya untuk aspek akademik saja, melainkan juga aspek non-akademik yang menyangkut perilaku baik dan terpuji pada anak. Di samping itu, antara guru harus bisa saling menjaga dan tidak boleh terjadi pelecehan fisik maupun seksual. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan.